Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to J News Speak. Dengan saya Bintang selaku host pada sesi podcast kita kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mewakili keluarga besar J News Speak. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1445 Hijriah. Nah, kali ini kita kedatangan langsung spesial nih. Siapa itu? Yaitu salah satu guru agama yang mengajar di SMKN 1 Gelaga Banyuwangi. Akhi or ukhti ya. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung aja kasih kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada anak kita tercinta yaitu Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukardi, guru agama di SMKN 1 Gelaga. Nah, Pak Kardi ini mengajar di SMKN 1 Gelaga ini sudah berapa lama ya, Pak? Saya ngajar di SMKN 1 Gelaga insya Allah tertanggal mulai 1 Agustus 2023. Berarti masih baru ya, Pak? Setahun ya, Pak? Iya. Awalnya Bapak ngajar di mana sebelum di Semegah ini, Pak? Sebelum di Semegah, saya mengajar di SMAN 1 Gelaga selama kira-kira 10 sampai 11 tahun. Di sana mulai dari 2013 sampai 2023. Siap. Jadi gini, Pak, kan ini momennya di bulan suci Ramadan ya, Pak. Iya. Nah, saya sempat searching nih bahwa menurut penelitian sains itu salah satu manfaat Ramadan adalah membantu menjaga kesehatan mental. Nah, itu kan dari segi perspektif sains ya, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Quran dan Sunnah memandang hal tersebut, Pak? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ketika kita lihat tentang manfaat dari puasa ini, kalau kita lihat dari tinjauan kesehatan maupun dari agama, ini sangat luar biasa. Kalau dari perspektif agama, sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau dawuh, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Yang dimaksud dengan sehat ini tidak hanya zahir kita, jasad kita, akan tetapi bagaimana jiwa, ruh kita ini juga harus sehat dari berbagai penyakit-penyakit yang sudah ditentukan dan juga disebutkan dalam berbagai literatur, di antaranya penyakit iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka memahami tentang manfaat dari puasa ini akan terinspirasi dan selalu menunggu kedatangan dari bulan suci Ramadan. Kita lihat kenapa Nabi Allah Muhammad itu mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan dengan sudah tahu bagaimana dalam konteks kesehatan, bahwasanya ketika manusia itu berpuasa berturut-turut dan istiqomah, hari pertama dan hari yang kedua itu masih beradaptasi. Iya, Pak. Beradaptasi, tumpuan utama energi itu adalah makanan. Itu kalau hari ke-1 sampai ke-2. Iya. Kemudian kalau sudah mencapai dan terbiasa untuk menjalankan puasa, maka tumpuan dari energi utama itu bukan makanan, akan tetapi lemak. Iya. Lemak itu akan terbakar. Ketika sudah lemak itu berproses untuk terbakar, maka dia akan mendetoks berbagai penyakit, sehingga manusia itu akan dijamin insya Allah ketika puasanya istiqomah dan sesuai dengan tuntunan syariat agama, maka dia akan sehat. Mohon maaf ini sekilas cerita. Dulu ketika saya sekolah seperti Mas Bintang nih, ketika usia-usia SMA masih agak gimana ketika melihat perempuan yang cantik gitu. Karena saya dulu itu mohon maaf santri, mulai dari SD sampai akad nikah itu santri.
Dan ternyata ketika usia SMA, orang tua saya itu nyuruh saya mondok, dan ternyata sekolah saya itu di luar dari pesantren. Iya. Ketika melihat perempuan yang agak cantik itu langsung jantung nih diduk gitu. Iya, Pak. Sehingga disarankan, saya cerita dan juga curhat sama kiai saya, kamu puasa. Puasa nantinya akan menenangkan hatimu. Hanya saya puasa. Dan alhamdulillah manfaatnya puasa luar biasa. Dan ternyata ketika 3 tahun kemudian saya tidak puasa, langsung kena penyakit tipes selama 2 minggu. Langsung gitu efeknya, Iya. ya? Karena ketika sistem pencernaan sudah terbiasa puasa, terus kemudian kita berhenti untuk tidak berpuasa, akhirnya pola makan ini tidak teratur. Iya. Ketika pola makan tidak teratur, maka datanglah penyakit satu sampai ketika itu hampir 2 minggu terkena tifus. Akhirnya ketika itu saya berpuasa lagi. Iya. Kemudian setelah itu 3 tahun kembali selesai, Iya. terkena tipes lagi sampai 2 kali akhirnya. Maka saya meyakini sumu tasigu, apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu sangat benar sekali. Itu kalau dalam segi kesehatan, Ya. apalagi dalam tinjauan dari perspektif tasawuf, maka akan juga menyehatkan ruh kita, akan menyehatkan jiwa kita. Ya. Ketika jiwa kita ini akan sehat, jiwa kita ini suci, maka kita akan mudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bintang tahu enggak ceritanya bagaimana Kanjeng Nabi Musa bertemu dengan Allah? Belum tahu saya. Ya, Gimana itu, Pak? Kanjeng Nabi Musa ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Turi Sina, beliaunya ini sebelum bertemu dengan Allah bertahanus. Apa itu bertahan? Bertahanus itu uzlah, menyepi, menyendiri dari keramaian, menyendiri, menghindari interaksi dengan manusia. Iya. Kemudian beliaunya itu selama 41 hari berpuasa. Dan berpuasanya itu adalah puasa bila ruh. Ya, tahu bila ruh, puasa bila ruh? Belum tahu, Pak. Ya, Apa itu, Pak? puasa bila ruh itu adalah puasa bukannya tidak mengandung unsur yang bernyawa. Jadi makan daging ayam tidak boleh, Iya. makan daging sapi tidak boleh, micin Iya. karena di situ ada unsur hewaninya juga tidak boleh. Makannya dari hijau-hijau, dari sayur mayur, tahu tempe. Iya. Sehingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu berpuasa selama 41 hari bila ruh, sehingga bisa mensucikan hatinya. Ketika hatinya sudah suci, maka akan mudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka harapannya puasa di bulan suci Ramadan itu tidak hanya jasadnya menahan makan dan minum, tidak hanya jasadnya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, Iya. tapi bagaimana kita semua ruh ini juga harus berpuasa. Berpuasa untuk tidak membicarakan orang lain, berpuasa untuk bisa menahan kita tidak menfitnah, mengadu domba, menghibah dan lain sebagainya. Iya. Ketika ruh ini, jiwa ini juga akan bisa berpuasa, maka akan tidak hanya sehat dalam bentuk jasad, tapi juga sehat dalam bentuk ruhani. Makanya tujuan utama itu sebenarnya adalah selain dari jasmani, ruhani kita itu juga harus berpuasa. Gitu Mas Intan. Nah, jadi gini ya teman-teman, puasa itu nggak hanya sesederhana menahan dahaga ataupun lapar, tapi juga membersihkan, menyehatkan ruh serta jasad kita, seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, kan salah satu ibadah yang diutamakan dilakukan di bulan puasa kan sholat tahajud ya, Pak. Nah, mungkin bisa bantu kita nih, gimana caranya tips biar mudah untuk bertahajud, tidak ketinggalan tahajud, dan adakah doa utama yang perlu banget dipanjatkan di bulan suci Ramadan itu, Pak. Nah, nanti Bapak juga bisa tambahkan nih, Pak, mungkin dari jenengan juga apa amalan yang biasa Bapak lakukan di bulan puasa ini.
Ya, terima kasih untuk amalan yang ada di bulan puasa itu, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bintang, yaitu Qiyamul Lail, sholat tahajud. Sebenarnya banyak sekali amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah sodaqoh. Afdolus sodaqoh, as-sodaqoh fi Ramadan. Lebih baik sodaqoh itu ketika sedekah itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana kita ini untuk bisa merasakan peduli dengan antar sesama? Coba Mas Bintang, jangan lihat. Ketika kita berpuasa, kita akan terasa lapar, betul enggak? Betul, Pak. Kita akan terasa lapar, iya kan? Iya. Ini maknanya apa? Kita akan bisa memahami, kalau makna filosofinya, kita akan bisa memahami bagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ketika mereka itu tidak bisa makan karena kondisi ekonomi, karena sosial mereka. Ya, jadi amalan-amalan yang dilakukan di malam Ramadan itu sebenarnya banyak. Iya. Di antaranya adalah sedekah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, afdalus sedekah fi syahri Ramadan. Utamanya bersedekah itu adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Lah kenapa? Karena kita bisa memahami dan memaknai makna dari berpuasa. Coba saya tanya sama Mas Bintang. Kira-kira ketika kita berpuasa terasa lapar enggak? Lapar, Pak. Akan terasa lapar. Iya. Jadi makna itu memberikan pembelajaran kepada kita. Bagaimana kita itu bisa menahan makan dan minum satu hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu menunjukkan bahwa ketika kita memahami secara makna filosofinya, ternyata dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita banyak loh yang makannya tuh sehari semalam hanya sekali. Lah kenapa? Karena kan keadaan. Iya. Karena ekonomi, karena tuntutan. Sehingga kita sebagai orang muslim, sebagai saudara sama muslim, kita akan sadar. Ternyata begini rasanya. Makan hanya sekali. Kita menahan lapar dan dahaga. Bagaimana saudara-saudara kita di sana? Kita akan terketuk hati kita. Iya. Kalau begitu, berarti saya ini masih beruntung, harus bersyukur. Makan masih 3 kali. Kita masih bisa mampir ke BAT. Kalau Mas Bintang kemana makannya ini? Kalau pas nggak puasa gitu ya, Iya. di warung dekat rumah gitu, Pak. Ya, kita masih bisa ke sana kemari makan. Maka dengan proses dari berpuasa ini kita bisa bersedekah memberi atas kepedulian kita kepada antar sesama. Kemudian yang paling penting lagi kami khususkan kepada para sahabat semegah siswa-siswi SMKN 1 Gelagah adalah merutinkan, mengistiqomahkan baca Al-Quran. Dan kenapa? Karena bacaan-bacaan Al-Quran ini nanti akan menjadikan syafaat, akan menjadi penolong bagi kita nanti ketika di yaumil kiamah. Yang kedua, karena kemampuan baca Al-Quran itu adalah sifatnya fardu ain. Maka bagi pelajar, kalian semuanya, wahai sahabat semegah, jangan kau belajar yang lain sebelum kau mampu belajar Al-Quran. Jangan kau belajar ilmu fan yang lain sebelum kau fasih dan lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, kemampuan bacaan Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Dan wajibnya itu fardu ain. Kewajiban yang harus dilaksanakan, dipenuhi oleh setiap orang muslim. Maka saya minta kepada sahabat semegah, mari kita introspeksi diri, kita nilai diri kita, kira-kira sudah betulkah bacaan-bacaan Al-Quran kita? Sudah lancarkah bacaan-bacaan Al-Quran kita? Maka ketika kita masih belum lancar bacaan Al-Quran kita, yang lebih utama kita belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu waktunya tidak ada batasan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan
ayunan seorang ibu sampai nanti di liang lahat. Kita wajib untuk belajar. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua itu adalah tauhid tentang ketuhanan, yang ketiga adalah tentang fikih, bagaimana kita cara untuk beribadah. Ketika 3 fan ilmu ini sudah dikuasai, maka diperbolehkan untuk belajar yang sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu dokter, tidak harus semua jadi dokter, 1 sudah cukup. Ya. Kemudian yang terakhir adalah qiyamul lail, yaitu sholat 5 waktu. Ya. Mohon maaf, skip, yaitu sholat tahajud. Ciri orang mukmin, Ya. hatinya bersih, dekat dengan Allah. Ketika sepertiga malam dia terbangun, karena hanya mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah yang mampu untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Kalau tadi yang terakhir ya, mohon maaf ini yang paling terakhir. Iya. Mari kita hidupi 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil. Kita laksanakan, kita gerakkan. Mungkin Mas Bintang punya komunitas, kita gerakkan komunitas-komunitas panjenengan dan juga nanti komunitas-komunitas saya untuk menghidupi 10 akhir di bulan suci Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kita beriktikaf di masjid, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita semuanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mas Bintang. Jadi puasa itu juga mengajarkan filosofi kepada kita bahwa kita nih kenapa kok mengeluh di uji ini, padahal masih banyak di luar sana yang lebih sulit kondisinya ya Pak daripada kita, kesulitan makan. Nah, dengan kita berpuasa tuh kita bisa merasakan ini loh rasanya nggak makan seharian, merasakan lapar, dahaga dan sebagainya Pak ya. Nah kan tadi Pak Kadi juga udah menjelaskan bahwa banyak sekali ibadah yang diutamakan, antara lain seperti apa? Tadi bersedekah, kemudian bacaan Al-Quran, juga qiyamul lail. Nah, dan sekarang bagaimana nih Pak caranya biar kita itu konsisten, bisa istiqomah mengerjakan ibadah-ibadah tersebut Pak? Ya, terima kasih. Agar supaya kita bisa konsisten atau istiqomah, segala sesuatu itu yang pertama tergantung sama niatnya. Iya Pak, siap. Ketika niat kita sudah komitmen kuat, maka apapun itu, seberat apapun pekerjaan itu akan terasa mudah. Semisal contoh nih, Mas Bintang lagi capek-capeknya. Iya. Banyak tugas di sekolah. Terus kemudian Mas Bintang DWA sama ceweknya. Assalamualaikum. Masih lagi ngapain? Jomblo sih. Oh, jomblo ya. Semisal contoh saya. Iya. Semisal contoh saya lagi capeknya, banyak pekerjaan, kemudian tugas menumpuk. Kemudian ditelepon sama istri saya. Abi, di mana? Lagi di sekolah, masih kerja yang. Saya manggilnya sayang di sana. Terus kemudian istri saya bilang, Abi, tolong nanti kalau pulang sekolah ambilkan belanjaan saya di rumahnya temen. Ini tergantung sama kita posisinya. Ketika niat kita ini tulus, apalagi kita punya rasa cinta kepada istri saya, pasti sudah, jangankan ngambil barang, lebih dari itu saya akan bilang siap. Iya enggak? Iya Pak, Ya. bener Pak. Maka yang pertama itu adalah niat. Iya. Ketika obsesi kita, niat kita sudah tekad, insya Allah itu tidak akan menjadi sebuah beban. Iya, siap. Berarti kuncinya di niat ya Pak ya? Ini niat. Saya juga pernah itu sih Pak, pernah dengar kata-kata dari Ibnu Qayyim, mau dikoreksi jika salah ya Pak ya. Jadi ketika kita itu tulus mengejar untuk meraih apa yang kita inginkan, maka kita akan merasakan pertolongan Allah itu berada di sekeliling kita. Benar itu Pak? Itu kalau saya kasih jawaban itu pakai shot, Mas. Sweep. Benar. Iya Pak. Iya. Iya. Ketika kita
melaksanakan sesuatu dengan tulus, Mas Ya. Bintang, maka tidak akan sakit hati. Iya, Pak. Lah kenapa? Karena sandaran kita itu adalah Allah. Ketika sandaran kita itu Allah, maka niat kita itu akan ikhlas. Mohon maaf ketika Mas Bintang disuruh sama guru, dimintai tolong sama guru, kerjakanlah dengan tulus. Ketika panjenengan kerjakan dengan tulus, maka itu akan bernilai ibadah yang pertama, terus kemudian akan menarik dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semegah, dimanapun Anda berada, ini jadikan sebagai prinsip hidup. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, maka akan tumbuh sebuah cinta dan kasih sayang, dan panjenengan semuanya tidak akan tersakiti karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kuncinya di niat ya, Pak ya? Iya. Nah, terus kalau Pak Kardi sendiri nih, apa Pak Kardi punya metode bagaimana ya pendekatan yang perlu dilakukan ke Gen Z terutama tentang kaidah pemahaman yang benar tentang bulan puasa ini, Pak? Jadi mereka itu biar bisa bisa mengerti bahwa puasa ini nggak cuma sekedar menahan dahaga, menahan lapar, tapi lebih dari itu. Esensi dari puasa itu apa, Pak? Sehingga kita sebagai Gen Z, anak-anak muda itu tahu gitu. Oh, puasa ini gini ya, dampaknya ini ya. Terus kita harus ini dan bagaimana itu, Pak? Gini Mas, bagaimana untuk menumbuhkan, memotivasi anak untuk memahami puasa ini ya? Yang pertama, mohon difahami, wahai sahabat semegah, jadikanlah puasa sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Ketika puasa itu dijadikan sebagai kewajiban, maka kita semua ini akan terbebani. Namanya kewajiban, kita masih belajar. Iya. Kita bukan anak TK loh ya. Kalau anak TK itu biasa, itu masih fasenya adalah kewajiban. Tapi kalau kita sudah balik, kita sudah mengerti bagaimana sebuah hikmah manfaat dari puasa, maka harus kita ubah mindset kewajiban itu sebagai kebutuhan kita. Yang mana kita semua ini sudah diberi nikmat. Bayangkan dalam 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 365 hari. Begitu banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tapi kadang-kala kita semuanya tidak sadar untuk mensyukuri nikmat itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merangsang kepada kita untuk diberi kewajiban untuk berpuasa. Yang intinya adalah untuk merangsang ingat kepada Allah. La'allakum tattaqun. Dipanggil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ketika kita lihat dari gramatikal Arabnya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi amanu dengan mukmin itu berbeda, Mas. Menyanyi dengan penyanyi itu berbeda. Iya. Benar enggak? Benar, Pak. Kalau menyanyi itu siapapun bisa menyanyi. Tapi tunggu dulu. Enak dan tidaknya. Saya bisa menyanyi, suara tidak mendukung. Maka jangan sampai ketika ada kondangan di sebuah aula, saya berdiri minta mic langsung bernyanyi. Kenapa? Tidak tahu diri namanya. Ya itu, Pak. Iya. Kenapa? Karena tidak bisa enak didengar. Kalau penyanyi sudah pasti didengarkan enak, bisa kita nikmati. Sama dengan berpuasa. Amanu orang yang beriman, yang diajak untuk melakukan puasa ini tidak harus imannya bagus dulu. Pak, saya jarang sholat ya Pak. Masa saya puasa? Kan yang dihisab pertama kali sholatnya. Maka saya tidak usah puasa sudah Pak. Salah itu. Iya, Pak. Dari gramatikal Arab ini adalah siapapun
baik dia itu sholatnya sudah bagus, tidak pernah sholat, atau bahkan sholatnya hanya setahun 2 kali, Ya. ketika Idul Fitri dan Idul Adha, karena di situ banyak sandal-sandal yang baru. Maka bagaimana? Yang pertama adalah jadikan sebagai kebutuhan. Kita butuh untuk puasa. Kenapa? Satu, untuk mensehatkan diri kita. Yang kedua, untuk mensehatkan jiwa kita. Ya. Ketika kita bisa meyakini dengan manfaatnya itu sangat luar biasa, maka kita akan termotivasi, tidak akan terasa lapar. Mohon maaf, saya puasa, kok niatnya seperti itu? Tidak akan terasa lapar. Iya. Gitu, Mas. Nah, jadi kita perlu memandang puasa sebagai kebutuhan kita ya, Pak. Karena yang dapat manfaat puasa ya kita sendiri. Hati kita menjadi bersih, kemudian tubuh kita terdetoks dari berbagai penyakit. Gratis lah gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Adakah tips ya? Bagaimana kita tuh bisa tetap produktif walaupun sedang puasa? Mungkin dari segi makanan atau minuman yang perlu dikonsumsi untuk menjaga stamina kita. Ketika berpuasa kita tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, ataupun bagaimana cara kita menjaga pola istirahat, pola olahraga itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Selain dari niat tadi ya, Iya. terus kemudian kita jadikan sebagai kebutuhan, ini pola hidup dan pola makan harus kita jaga. Iya, Pak. Kalau kita lihat dari tuntunan Kanjeng Nabi, sunnah dari puasa itu diantaranya adalah mengawali berbuka dan mengakhiri bersahur, Iya. makan sahur. Iya. Maka itu juga bisa memproduktifkan kegiatan-kegiatan kita nantinya. Kemudian yang kedua, pola makan. Kanjeng Nabi itu memberikan pembelajaran kepada kita, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Karena itu bisa memberikan tenaga yang stamina untuk kita. Kemudian yang ketiga, jangan makan gorengan. Apalagi ketika makan sahur. Alhamdulillah, saya nggak pernah sih, Pak, makan gorengan, Pak. Ketika, mohon maaf ya, ketika makan sahur ini berbentuk dari bahan yang berminyak, Ya. maka itu menjadikan badan kita lemes. Apalagi ditambah dengan sering minum es. Ini sudah. Biasanya kan kalau anak-anak itu kalau sudah waktunya buka, Masya Allah, ada es teh, ada es jus, ada es campur, mantap kola. Nah, ini Macam es ini. ini sebenarnya harus dijaga pada jadwal. Oh, es tehnya hari puasa yang pertama, kemudian es campurnya hari yang kedua, harus gitu. Iya. Jangan sampai tiap hari itu semuanya diminum atau dimakan. Iya, Pak. Maka dengan pola makan yang sehat sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi, terus kemudian pola minum yang sehat, Iya. tidak sampai minum terlalu berlebihan, apalagi minum es. Insya Allah ketika di pagi ataupun siang ketika kita melakukan aktivitas, kita akan bisa produktif, tidak menjadi beban. Ya, saya kira itu, Mas. Nah, mungkin cukup sekian, Pak, podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena udah sharing ilmu bermanfaat bagi kita yang insya Allah makin nge-boosting puasa kita nih. Nah, sebelum berakhir, adakah, Pak, closing statement sebagai penutup acara kita? Pesan terakhir untuk siswa-siswi terkhusus di SMKN 1 Gelaga Banyuwangi. Ya, terima kasih para sahabat Semegah dan Permisa yang ada di luar sana. Mari kita pahami makna puasa ini sebagai kebutuhan kita masing-masing, sehingga ketika puasa itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kita, akan menjadikan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari puasa yang sudah dicanangkan dalam Al-Quran kemudian Al-Hadits, agar supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah, pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat Semegah, jangan kau tinggalkan puasa,
jangan kau tinggalkan sholat. Aku cinta pada kalian semuanya. Saya yakin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kalian semua akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, dan bisa membawa nama baik keluarga, sekolah, dan juga lingkungan di sekitar Anda. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.